termasuk akad nikah melalui surat dan lain sebagainya. Sementara akad nikah melalui telekonferensi tidak memenuhi unsur bersatunya tempat antara wali nikah dengan calon mempelai pria. Demikian juga dengan para saksi, mereka berada di tempat yang terpisah dengan salah satunya. Sementara syarat kesaksian yang sah adalah apabila saksi melihat kedua belah pihak yang melaksanakan akad secara langsung dan nyata di depannya, bukan kesaksian melalui rekaman kamera. Para ulama itu juga menegaskan agar pernikahan dapat sah, maka semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, walaupun pihak yang terkait dalam akad nikah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya karena gelap atau faktor lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Demikian pula, dua orang saksi juga harus melihat secara langsung dua orang yang berakad. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh mereka. Kepastian itu diperoleh saksi melalui penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipastikan dengan pendengaran yang jelas, namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami. Apakah larangan praktek ini final? Artinya benar-benar dilarang dalam syariat? Larangan praktek pernikahan melalui telekonferensi dan semisalnya ini tidaklah final. Masih ada sebagian ulama membolehkan praktek semacam ini, misalnya para ulama mazhab Hanafi. Mengapa dibolehkan? Karena yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap sah. Menurut mereka, yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan, asalkan hal itu dapat menghubungkan kedua belah pihak tanpa terjadinya manipulasi. Diperbolehkannya menikah melalui telekonferensi mengacu kepada beberapa riwayat jenis pernikahan yang pada prinsipnya mengarah kepada dukungan mengenai dibolehkannya pernikahan jarak jauh. Di antaranya, dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Sukakah engkau aku nikahkan dengan si fulana?" Ia menjawab, "Iya." Dan Nabi bertanya kepada si wanitanya, "Sukakah engkau aku kawinkan dengan si fulan?" Wanita itu menjawab, "Ya." Lalu dikawinkan antara mereka sehingga mereka menjadi suami istri. Hadits riwayat Abu Dawud. Dari Urwah dari Ummu Habibah bahwa ia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW. Ia bayarkan maharnya 4.000 dirham. Lalu ia kirimkan Ummu Habibah kepada Nabi SAW bersama Syurahbil bin Hasanah, dan Nabi SAW menerimanya. Hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan atau perwakilan seperti dalam riwayat hadits ini boleh dilakukan, maka menurut mazhab Hanafi, telekonferensi dengan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui video call, dalam akad ijab dan qabulnya lebih layak untuk dibolehkan. Sebab dalam akad melalui surat atau utusan seperti dalam kasus pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah, di mana Nabi saat itu di Jazirah Arab, sementara Ummu Habibah di Habasyah, Afrika, sebenarnya ada jeda waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguh pun demikian, akad melalui surat atau utusan masih dianggap satu waktu, satu majelis, sehingga dibolehkan. Sedangkan melalui video call, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui video call lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung, baik mendengar suara maupun melihat gambar pada saat pernyataan qabul dari pihak calon suami. Demikian pula sebaliknya.
Dengan demikian, menurut ijtihad sebagian ulama saat ini, akad ijab dan qabul melalui video call sah secara syar'i, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul yang lain, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga akad taukil, mewakilkan dari pihak wali kepada wakil, jika wali mewakilkan akad nikah pada orang lain. Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui video call antara wakil dengan mempelai pria. Sekalipun demikian, alangkah baiknya jika akad ijab dan qabul dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung, sebab bersatunya fisik merupakan simbol dari bersatunya hati. Dan di antara tujuan pernikahan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, ijab dan qabul melalui video call dapat dilakukan hanya sebagai alternatif apabila memang diperlukan, karena jarak yang berjauhan dan tidak memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Khazanah, tren fashion yang semakin berkembang membuat sebagian wanita muslimah enggan memilih berhijab dan memakai pakaian yang terbuka di bagian lengan dan betisnya tanpa berhijab. Di tengah kehidupan masyarakat yang heterogen, di tempat kerja, terminal, pasar, jalan-jalan, mau tidak mau aurat mereka dilihat oleh laki-laki selain muhrim. Lalu bagaimana jika laki-laki melihatnya tanpa bisa dihindari? Para ulama sepakat bahwa melihat aurat wanita selain mahram hukumnya haram bagi laki-laki yang telah akil dan baligh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka." Al-Quran Surah An-Nur ayat 30. Demikian pula sebaliknya, wanita juga haram melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada para perempuan beriman agar mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara lelaki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah agar kamu beruntung." Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Namun, bagaimana jika laki-laki melihat wanita selain mahram bukan pada auratnya, misalnya telapak tangan dan wajah? Karena para ulama sepakat bahwa tangan dan wajah wanita bukanlah aurat, sebagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, bahwa yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak itu ialah wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama yang masyhur. Pertama, melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahram haram secara mutlak. Ibnu Hajar Al-Haythami menjelaskan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat wanita selain muhrim karena keumuman larangan dalam surah An-Nur ayat 30. Jika melihat auratnya diharamkan, maka melihat bagian lainnya juga diharamkan bagi selain muhrim. Bahkan meskipun ia melihat dari balik tirai yang transparan atau jari jemari yang renggang. Pendapat kedua bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahram jika aman dari fitnah. Syekh Taqiyuddin dari mazhab Hambali berkata, yang diharamkan adalah melihat wanita pada selain wajah dan telapak tangan, tetapi tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita selain muhrim jika tidak ada keperluan. Melihat aurat wanita hukumnya haram dan melihat selain aurat hukumnya makruh. Syekh Ibnu Aqil berkata, tidak haram melihat wajah wanita selain mahram jika aman dari fitnah. Syekh Ad-Dasuki dalam Hasyiyahnya berkata,
Wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, maka diperbolehkan melihatnya dengan syarat tidak khawatir terjadi fitnah dan tidak ada maksud untuk menikmati kecantikannya. Lantas bagaimana hukumnya melihat wanita di tempat umum yang tidak bisa dihindari? Ulama kontemporer menjelaskan ada dua kaidah yang menjadi acuan masalah ini. Pertama, bahwa sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan ketika darurat atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya. Demikian pula pembuktian tindak pidana dan lain-lainnya yang diperlukan, serta menjadi keharusan baik untuk perseorangan maupun masyarakat. Kedua, bahwa apa yang diperbolehkan itu menjadi terlarang apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, baik kekhawatiran itu terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas, tidak sekedar perasaan dan khayalan sebagian orang yang takut dan ragu-ragu terhadap setiap orang dan setiap persoalan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa melihat dan berbicara kepada lawan jenis karena ada keperluan di tempat-tempat umum, hukumnya darurat dan diperbolehkan. Dengan syarat tetap menundukkan sebagian pandangannya, tidak melihat kepada auratnya, aman dari fitnah, dan tidak ada maksud menikmati kecantikan atau ketampanannya. Demikian juga laki-laki yang melihat wanita selain mahram di tempat umum, jika tidak ada keperluan, biasanya terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekilas saja, maka ini juga diperbolehkan. Karena pandangan pertama tidak berdosa. Akan tetapi tidak boleh melihatnya lagi tanpa ada keperluan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dinyatakan dalam sebuah hadis, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang secara tiba-tiba. Maka Rasulullah SAW memberi perintah kepadaku, palingkanlah pandanganmu. Hadis riwayat Muslim. Menjelaskan hadis ini, Syekh Salim Al-Hilali berkata, tidak ada dosa memandang kepada selain mahram secara tiba-tiba, tidak disengaja. Akan tetapi wajib untuk memalingkan pandangan berikutnya, karena hal itu sudah merupakan dosa. Imam An-Nawawi mengatakan, pandangan kepada selain mahram secara tiba-tiba tanpa maksud tertentu tidak berdosa. Adapun selain itu, bila ia meneruskan pandangannya, maka hal itu sudah terhitung sebagai dosa. Pernah memerintahkan anak pamannya yang bernama Fadl bin Abbas agar tidak melihat wanita Khathamiyah pada waktu haji, ketika beliau melihat Fadl berlama-lama memandang wanita itu. Fadl bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau palingkan muka anak pamanmu? Beliau menjawab, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi, maka aku tidak merasa aman akan gangguan setan terhadap mereka. Kekhawatiran akan terjadinya fitnah itu sebenarnya kembali kepada hati nurani seorang muslim. Artinya, fitnah itu tidak dikhawatirkan terjadi jika hatinya dalam kondisi sehat, tidak dikotori syahwat, tidak dirusak subhat atau kesamaran, dan tidak menjadi sumber pikiran-pikiran kotor dan menyimpang. Jadi, melihat kepada lawan jenis itu hukumnya boleh, dengan syarat tidak dibarengi dengan upaya menikmati dan bersyahwat, dan tetap menundukkan sebagian pandangannya. Jika dengan menusuk akad nikah melalui surat dan lain sebagainya. Sementara akad nikah melalui telekonferensi tidak memenuhi unsur bersatunya tempat antara wali nikah dengan calon mempelai pria. Demikian juga dengan para saksi, mereka berada di tempat yang terpisah dengan salah satunya. Sementara syarat kesaksian yang sah adalah apabila saksi melihat kedua belah pihak yang melaksanakan akad secara langsung dan nyata di depannya, bukan kesaksian melalui rekaman kamera. Para ulama itu juga menegaskan agar pernikahan dapat sah, maka semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, walaupun pihak yang terkait dalam akad nikah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya karena gelap atau faktor lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Demikian pula, dua orang saksi juga harus melihat secara langsung dua orang yang berakad. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh mereka. Kepastian itu diperoleh saksi melalui penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipastikan dengan pendengaran yang jelas, namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami.
Apakah larangan praktek ini final? Artinya benar-benar dilarang dalam syariat? Larangan praktek pernikahan melalui telekonferensi dan semisalnya ini tidaklah final. Masih ada sebagian ulama membolehkan praktek semacam ini, misalnya para ulama mazhab Hanafi. Mengapa dibolehkan? Karena yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap sah. Menurut mereka, yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan, asalkan hal itu dapat menghubungkan kedua belah pihak tanpa terjadinya manipulasi. Diperbolehkannya menikah melalui telekonferensi mengacu kepada beberapa riwayat jenis pernikahan yang pada prinsipnya mengarah kepada dukungan mengenai dibolehkannya pernikahan jarak jauh. Di antaranya, dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki, "Sukakah engkau aku nikahkan dengan si fulana?" Ia menjawab, "Iya." Dan masuk akad nikah melalui surat dan lain sebagainya. Sementara akad nikah melalui telekonferensi tidak memenuhi unsur bersatunya tempat antara wali nikah dengan calon mempelai pria. Demikian juga dengan para saksi, mereka berada di tempat yang terpisah dengan salah satunya. Sementara syarat kesaksian yang sah adalah apabila saksi melihat kedua belah pihak yang melaksanakan akad secara langsung dan nyata di depannya, bukan kesaksian melalui rekaman kamera. Para ulama itu juga menegaskan, agar pernikahan dapat sah, maka semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, walaupun pihak yang terkait dalam akad nikah berkumpul dalam satu tempat, namun bila satu di antara mereka tidak dapat melihat yang lainnya karena gelap atau faktor lainnya, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Demikian pula, dua orang saksi juga harus melihat secara langsung dua orang yang berakad. Dua orang saksi tidak cukup hanya mendengar ucapan ijab dan qabul yang diucapkan oleh mereka. Kepastian itu diperoleh saksi melalui penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Meskipun keabsahan suatu ucapan atau perkataan dapat dipastikan dengan pendengaran yang jelas, namun kepastian itu harus diperoleh dengan melihat secara langsung wali dan calon suami. Apakah larangan praktek ini final? Artinya benar-benar dilarang dalam syariat? Larangan praktek pernikahan melalui telekonferensi dan semisalnya ini tidaklah final. Masih ada sebagian ulama membolehkan praktek semacam ini, misalnya para ulama mazhab Hanafi. Mengapa dibolehkan? Karena yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan dalam setiap akad bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilaksanakan tetap sah. Menurut mereka, yang dimaksud satu majelis ialah di mana dua orang yang melakukan akad dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad dalam waktu yang bersamaan. Jadi media apapun saja dapat digunakan, asalkan hal itu dapat menghubungkan kedua belah pihak tanpa terjadinya manipulasi. Diperbolehkannya menikah melalui telekonferensi mengacu kepada beberapa